Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Apakah semua sudah sarapan? Sudah Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Adakah yang mau memimpin doa? Saya Bu. Baik, yuk Mbak Sefti, kita pimpin doa yuk. Marilah kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya anak-anak. Baik Bu. Mbak Sefti, Hadir Bu. Mbak Namira, Hadir Bu. Mbak Yulita Hadir. hadir. Mbak Anggit hadir. Mas Herdin hadir. Mbak Nadia hadir. Alhamdulillah semua hadir ya anak-anak. Iya Bu. Hari ini kita mau belajar tentang materi apa? Apakah ada yang tahu? Belum Bu. Ya, Ibu jelaskan ya. Hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian yang kedua, kita akan menyelesaikan penjumlahan tentang bilangan bulat. Yang ketiga, kita akan mempraktikkan gerak kuat dan lemah pada tangan. Untuk lebih jelasnya, coba anak-anak baca teks yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. Ayo coba Mbak Sefti dibaca. Baik Bu. Baca yang keras ya. Iya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya Mbak Namira, ayo dilanjut. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Jadi, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia diantaranya yaitu ada makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, genetik orang tua, dan kondisi lingkungan. Genetik itu apa Bu? Genetik orang tua yaitu keturunan orang tua. Baik, Ibu mempunyai media. Nah, ini pertumbuhan siapa? Udin. Ya benar, ini pertumbuhan si Udin. Udin menjadi bayi, awal mula menjadi bayi ya. Lalu tumbuh menjadi balita. Selanjutnya tumbuh lagi menjadi anak-anak. Selanjutnya tumbuh menjadi remaja lalu dewasa. Nah, selanjutnya pertumbuhan itu apa? Apakah ada yang tahu? Tidak Bu. Ya, pertumbuhan yaitu pertambahan berat dan tinggi badan pada manusia. Faktor yang mempengaruhi tadi apa? Makanan bergizi. Ya, makanan yang bergizi. Terus kebiasaan berolahraga. Kemudian genetik orang tua dan faktor lingkungan. Nah, pertumbuhan itu dapat diukur menggunakan alat, yaitu alatnya timbangan. Nah, pertumbuhan itu tidak dapat kembali ke keadaan semula. Jadi apabila kalian sudah besar, apakah bisa kembali ke anak-anak lagi? Tidak Bu. Ya, tidak. Berarti apabila sudah besar, tidak dapat kembali ke bayi lagi. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan. Ada yang tahu apa perkembangan itu? Perkembangan merupakan perubahan keterampilan, kematangan fisik, emosi,
dan pikiran manusia menuju kedewasaan. Nah, waktu kecil Udin belum bisa merangkak, hanya digendong oleh ibunya. Kemudian berkembang dengan merangkak, kemudian bisa berjalan sampai bisa makan. Dulu waktu kecil Udin hanya boleh minum susu, tidak boleh makan nasi. Artinya kalau sudah besar pertumbuhannya boleh makan nasi, bisa pegang sendok sendiri. Nah, baik, setelah mengamati pertumbuhan dan perkembangan si Udin, apakah anak-anak juga mengalami hal yang sama? Iya, Iya, Bu. Coba nanti kalian membuat 5 pertanyaan terkait pertumbuhan dan perkembangan kalian. Coba nanti di rumah ditanyakan bersama orang tua ya. Contoh pertanyaannya misal, berapakah berat badan saya pada saat bayi? Selanjutnya, berapakah tinggi badan aku waktu bayi? Begitu ya anak-anak. Coba sekarang kalian bikin 5 pertanyaan. Selanjutnya dikerjakan di rumah dengan cara wawancara bersama orang tua. Selanjutnya pada waktu kelas 1 kalian sudah mempelajari penjumlahan. Di sini ibu mempunyai contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Yuk kita hitung bersama-sama ya. 5 ditambah 8 13. Nyimpen 1 ditambah 6 7. 1 ditambah 6 7. 7 ditambah 0 7. 4 ditambah 2 6. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Hasilnya yaitu 5.673. Nah, selanjutnya soal yang kedua, apakah ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Yuk Mbak Safety coba. Ya, terima kasih ya Mbak Safety. Nah, mari anak-anak kita cocokkan ya. 7 ditambah 1 sama dengan 8, benar. 5 ditambah 6 sama dengan 11, nyimpan 1. 1 ditambah 6 7. 7 ditambah 9 16, nyimpan 1. 1 ditambah 3 4. 4 ditambah 4 8. Hasilnya yaitu 8.618. Selanjutnya yang kedua yaitu penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Ibu kasih contoh ya. 3 ditambah 4 7. 9 ditambah 0 9. 6 ditambah 2 8. 1 ditambah 5 6. Hasilnya 6.897. Nah, yang kedua kita hitung bersama-sama ya. 5 ditambah 2 7. 2 ditambah 0 2. 0 ditambah 1 1. 4 ditambah 1 5. Hasilnya 5.127. Coba amati lagi kekuatan tangan si Udin. Di sini Udin kekuatan tangannya mengalami perkembangan. Nah, kekuatan pada tangan ini ada kekuatan kuat dan kekuatan lemah. Nah, kekuatan kuat contohnya ibu mendorong meja. Selanjutnya kekuatan lemah yaitu contohnya ibu melempar pulpen. Nah, sekarang kita praktekkan gerak kuat dan lemah pada tangan. Nah, marilah anak-anak kita praktekkan
gerak kuat dan gerak lemah pada tangan. Yuk silahkan berdiri, ikuti Bu Guru ya. Kita praktekkan bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo kawan semua, kita belajar bersama. Tirukan Bu Guru, dengarkan aba-abanya. Gerakan yang pertama, tangan kanan di atas, tangan kiri di atas, gerak mengangkat beban. Gerakan yang kedua, turunkan kedua tangan, goyangkan jari-jari seperti air hujan. Goyangkan jari-jari seperti air hujan. Gerakan yang ketiga, rentangkan kedua tangan, lalu bengkokkan membentuk huruf U. Lalu bengkokkan membentuk huruf U. Gerakan yang keempat, rentangkan kedua tangan, putar pergelangan secara perlahan. Putar pergelangan secara perlahan. Gerakan yang kelima, acungkan tangan ke depan, lalu balikkan dari arah berbeda. Lalu balikkan dari arah berbeda. Gerakan yang keenam, tepuk jari 1, tepuk jari 2, jari 3, jari 4, tepuk jari 5, sudah bunyi semua. Itulah gerakan tangan kuat dan lemah. Yeay. Sekarang kalian kembali duduk ya anak-anak. Nah, setelah mempraktekkan gerakan tangan kuat dan lemah, marilah kita mengidentifikasi. Gerakan yang pertama, gerak mengangkat beban. Itu gerakan kuat apa gerakan lemah? Kuat. Gerakan kuat. Pintar. Kemudian gerakan yang kedua, turunkan kedua tangan, goyangkan jari-jari seperti air hujan, merupakan gerakan lemah. Pintar. Kemudian gerakan yang ketiga, rentangkan kedua tangan, lalu bengkokkan membentuk huruf U. Gerakan kuat apa gerakan lemah? Kuat. Pintar. Gerakan kuat. Kemudian gerakan yang keempat, yaitu gerakan dengan rentangkan kedua tangan, lalu putar pergelangan, merupakan gerakan kuat apa gerakan lemah? Gerakan lemah. Kemudian gerakan yang kelima, acungkan tangan ke depan, lalu membalikkan secara bergantian, secara perlahan, merupakan gerakan Kuat. lemah. Gerakan lemah ya. Kemudian gerakan yang keenam, tepuk jari 1, gerakan Kuat. lemah. Tepuk jari 2, gerakan Lemah. lemah. Tepuk jari 3, Lemah. lemah. Tepuk jari 4, Kuat. kuat. Tepuk jari 5, Kuat. gerakan kuat. Pinter sekali anak-anak. Kasih Baik, berhubung waktunya sudah habis, Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Sebelum Ibu mengakhiri, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Pertumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita sudah bisa mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Selanjutnya kita juga sudah belajar tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan dan tanpa menyimpan. Kemudian kita juga sudah mempraktikkan gerak kuat dan gerak lemah pada tangan. Jangan lupa anak-anak mengerjakan tugas yang Ibu berikan tadi ya, yaitu wawancara bersama kedua orang tua mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada diri kalian masing-masing. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Silahkan Mbak Sefti, kita pimpin doa terlebih dahulu. Baik, berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian tetap semangat, jangan lupa belajar ya.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.